Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdi Thomas Roberto Sinaga. Ada bersama rekan saya Roberto Carlos Nainggolan. Kami dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan memaparkan sedikit hasil dari artikel yang kami susun dari mata kuliah Tradisi Lisan Sumatera Utara. Jadi judul yang kami angkat itu ialah analisis unsur budaya dalam tradisi lisan Batu Pahon, Manuk, dan Yatur. Judul ini kami angkat bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja unsur-unsur budaya dan juga nilai-nilai budaya Batak Toba yang terdapat di dalam sastra lisan Batu Pahon, Manuk, dan Yatur. Jadi tradisi ini berasal dari Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Untuk teori yang kami gunakan dalam artikel ini untuk mendukung penelitian kami itu dari pendapat ahli Koenjaraningrat dalam bukunya pada tahun 2011. Jadi beliau mengatakan ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu sistem peralatan hidup. Nah, sistem peralatan hidup ini dipakai oleh masyarakat kecil untuk berpindah ataupun dipakai oleh masyarakat pedesaan untuk kegiatan pertanian. Kemudian yang kedua itu mata pencaharian. Mata pencaharian berkaitan dengan sistem sosial. Sistem sosial yang berlaku dan diberlakukan di dalam interaksi dan bekerja sama dengan mata pencaharian tersebut, itulah mereka sebut sebagai adat. Kemudian yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini dianggap sebagai aspek kebudayaan yang paling luas antara masyarakat dan kebudayaan itu sulit dipisahkan. Perbedaannya dapat dikenali melalui sudut pandang dan juga cara-cara lain yang dilakukan pada saat terjadinya proses pemahaman. Kemudian yang keempat itu bahasa. Nah, bahasa adalah sistem perlembangan manusia yang lisan maupun yang tertulis untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kelima itu ada kesenian. Nah, kesenian ini berawal dari aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis kesenian yang saat ini kita kenal antara lain adalah musik, seni rupa, pertunjukan, dan juga yang lainnya. Sebagai unsur kebudayaan, kesenian menunjukkan estetika atau keindahan kebudayaan suatu suku bangsa. Kemudian yang keenam itu sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan di sini dalam suatu kebudayaan merupakan suatu uraian tentang cabang-cabang pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Menyangkut pengetahuan tentang alam sekitarnya, alam flora di daerah tempat tinggalnya, fauna juga, dan juga benda-benda yang ada di lingkungannya. Nah, kemudian yang terakhir itu ialah religi. Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung 4 aspek. Yang pertama itu tempat upacara keagamaan yang digunakan, tempat upacara yang digunakan. Kemudian yang kedua, saat-saat upacara keagamaan yang dijalankan. Yang ketiga, benda dan alat yang digunakan pada saat upacara. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang melakukan dan juga memimpin upacara tersebut. Nah, untuk metode yang kami gunakan ialah wawancara. Kami melakukan wawancara secara telekomunikasi dengan narasumber yang berada di Desa Simarmata tadi. Selain itu kami juga mendengar, mencatat data-data serta mengumpulkan keterangan-keterangan lain yang kami dapat untuk mendukung keabsahan jawaban responden dalam proses wawancara untuk melengkapi bahan-bahan yang kami perlukan untuk artikel ini. Nah, demikian untuk hasil dan pembahasannya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Roberto. Kepada Saudara Roberto, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdi. Selanjutnya saya akan membahas bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian yang ditemukan, terdapat unsur-unsur budaya. Yang pertama, sistem peralatan hidup. Pada unsur ini ditemukan adanya penggunaan cawan atau mangkuk putih sebagai tempat air pangurasan atau air suci, dan pisau nama rujung atau pisau pusaka
yang khusus dipakai untuk memotong ayam. Lalu yang kedua, mata pencarian. Mata pencarian tidak langsung ditunjukkan dengan pemberian sebungkus sigaret atau timbau atau rokok dan sepaket ngapuran atau tepak siri sebagai balasan penghargaan. Lalu yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan. Pada tradisi ini ada sistem kemasyarakatan yang mengatur siapa-siapa saja yang berhak memimpin tradisi ini. Pada kasus ini, Daliana Tolu ataupun tulang, daun tubuh atau boru adalah pihak yang berhak memimpin tradisi ini. Lalu yang keempat, ada bahasa. Terdapat penjelasan bahasa pada kegiatannya, yaitu pada proses patupaon atau mempersiapkan. Yang kedua, ada bangun doson atau pemberian. Lalu yang ketiga, ada buah-buah atau nasihat. Nah, lalu yang selanjutnya, kelima, kesenian. Pada unsur-unsur budaya kesenian ini terdapat unsur budaya kesenian pada tradisi ini, yaitu pada saat peletakan ataupun penyusunan ayam ini di atas piring atau yang disebut dengan pinggan. Nah, ada kesenian dalam menyusun tata letak dari kepala, kaki, sayap, dan dada. Lalu yang keenam, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan pada tradisi ini ada ayam yang disembelih adalah roh ataupun nenek moyang yang datang secara langsung. Nah, pada proses ini roh ataupun nenek moyang itu dipanggil untuk mengambil rupa ayam. Jadi dari ayam tersebut, nenek moyang tersebut memberikan tanda-tanda ataupun nasihat. Lalu yang ketujuh, religi. Tradisi Lesian perubahan Manuk Aniatur merupakan salah satu ungkapan kepercayaan hadirnya nenek moyang yang selalu ada dan diwujudkan dalam pemberian berkat dan perlindungan kepada keturunannya lewat ayam yang dipersembelih. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada saudara Abdi. Terima kasih. Baik, sekianlah pemaparan artikel yang kami susun. Saya Abdi Tokosero Sinaga serta rekan saya Roberto Carlos. Mohon maaf jika ada kesalahan yang terdapat dalam artikel kami, juga dalam pengucapan yang kami tuturkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam dari kami.